Ibarat sebuah mobil yang harus mengeluarkan residu pembakaran melalui knalpot. Sayangnya, knalpot ditutup kantong plastik dan suatu saat akan meledak. Begitulah pemasyarakatan dianalogikan oleh beberapa pihak. Pemasyarakatan kerap disebut sekedar penghalusan makna penjara, padahal perubahan istilah formal yang diatur undang-undang ini memiliki konsekuensi pada banyak hal. Sementara tren punishment negara ini masih yang lama, ujung-ujungnya penjara. Optimalisasi pemasyarakatan seolah diambil dengan kebijakan yang parsial, bahkan kadang tambal sulam, setengah-setengah, dan berubah-ubah. Belum lagi jika kebijakan sudah disenggol dengan intrik politik. Coba ditengok, 159.207 warga binaan harus bejubel hanya di 107.803 jumlah hunian. Bukankah ini yang namanya kelebihan penghuni, pungli, dan perbedaan perlakuan antar napi pun masih jadi masyarakat punya opini? Beragamnya jenis pelaku kejahatan yang mendekam, narkoba, korupsi, teroris, bahkan yang maling ayam. Coba dilihat kondisi warga binaan yang rentan akan penyakit, dari HIV bahkan penyakit kulit. Ada juga adegan penyerbuan cebongan yang akhirnya menjadi isu HAM, buat situasi semakin sulit. Atau tindak kekerasan dan kerusuhan. Sebut saja Lapas Kerobokan, Palopo, Tanjung Gusta, Jambi, Batu, Nusa Kambangan. Pemasyarakatan tidak cuma bicara aspek hukum, jangan lupa aspek sosiologis dan demografis. Bangun pemasyarakatan bukan dengan bangun gedung atau blok yang jumlahnya ribuan, bukan juga sekedar menambah pegawai yang saat ini sekitar 30 ribuan untuk pengamanan. Pemasyarakatan juga bukan sekedar mengurus napi. Peran pemasyarakatan bergerak dari pra sampai pos adjudikasi. 2014, pemasyarakatan mengemban amanat memajukan keadilan restoratif bagi masa depan anak. Hal yang harus dicermati ini juga cukup genting. Yang mau tidak mau, penambahan jumlah dan kualitas Bapas beserta pembimbing kemasyarakatan menjadi penting. Misi merawat benda sitaan untuk menyelamatkan aset negara pun jadi core bisnis yang tidak dapat diabaikan. Sementara soal koordinasi dan kepastian hukum benda sitaan selalu jadi masalah yang belum terpecahkan. Akibatnya, ribuan benda sitaan mangkrak karena minimnya biaya perawatan. Jika berkaca pada instansi tetangga, seorang tahanan polisi, kejaksaan ataupun KPK bisa makan dengan standar 40.000 perharinya. Coba kita tanya contoh di Cipinang saja, standar biaya tidak lebih dari setengahnya. Harus cukup hanya dengan Rp7.600. Hak-hak dasar narapidana nyaris tidak tersedia. Apalagi kalau ditanya soal biaya kesehatan. Narapidana masih bisa dirujuk ke rumah sakit di luar lapas pada tahun kemarin. Tahun ini, petugas mulai ketar-ketir sejak BPJS. Banyaknya narapidana dipulangkan ke lapas karena negara tidak lagi menjamin. Disadari betul, pemasyarakatan perlu peningkatan di semua lini, dukungan teknologi sistem database pemasyarakatan, dan keterbukaan informasi sumber daya manusia berintegritas, yang idealnya diiringi dengan penguatan kelembagaan serta kejelasan otoritas. Saatnya kita elaborasi, susun grand design yang memandu pemasyarakatan mencapai tujuan, tidak lagi hanya tukar wacana yang akhirnya menguap. Betapa kita perlu aksi nyata dan cepat tanggap. Pemasyarakatan tidak bisa bekerja sendiri. Peran lintas sektor terkait sangat penting untuk kerjasama dan koordinasi. Kita sepakat, pemasyarakatan bukan tempat buangan, juga bukan tempat keluarnya residu. Sesungguhnya output pemasyarakatan itu jelas. Narapidana dibina atas kesalahan untuk jadi pribadi baik dan berkualitas. Pemasyarakatan adalah bagian dari sistem hukum nasional, terlebih jika semua sistem berjalan dengan benar.
Lantas, jika saat ini masih saja ada kegagalan, apakah hanya pemasyarakatan yang dipersalahkan? Kita butuh adanya kebijakan yang bisa jawab seluruh persoalan.